tanpa disuruh, tanpa diperintah, otomatis harus sudah hafal. Naam, berarti kalian sudah hafal toh? Apalagi pendek. Naam. Qumu waqra'u, termasuk yang di rumah juga, yang lewat radio juga. Ana Muhammadan dong. Ana, makanya salah baca antum, bukan anna. Ana Muhammadun. Hakata jayyid. Terus ini tidak seperti hadis. Ada fawaid wa ma yustafadu. Kadang-kadang ada sedikit, kadang-kadang enggak. Sehingga saya ingin paham bahwa kalian mengambil faedah enggak dari pembahasan bab ini. Baik, kalian sebutkan apa yang kalian dapatkan dari faedah hadis ini, bahkan faedah bab. Faedah dari bab ini. Anta sebutkan apa yang kamu dapati dari faedah. Masya Allah, ini jelas judul bab ya. Bagaimana kita mendapatkan bagaimana penjagaan Rasulullah SAW sangat tinggi terhadap tauhid. Apa lagi? At-tahdhir minal ghulu fi madza? Karena ghulu 'am. Memang kita dapatkan secara am juga bahayanya berlebih-lebihan, khususnya berlebihan dalam memuji. Anta bolehnya menyebutkan sayyid kalau secara khusus untuk kaum tertentu, yakni binisbah dengan idhafah. Sayyid. Ada orang di sini? Enggak ada. Naam, anta. Apa? Bahayanya syaitan. Gimana tuh? Syaitan dari dulu bahaya. Dengan hadis ini atau tidak dengan hadis ini? Iya, jangan sampai kita terseret oleh syaitan. Naam, anta. Sudah. Tahdzir minal ghulu. Itu faedah penting, Masya Allah. Ada lagi? Sudah? Cuma segitu faedahnya? Anta? Jayyid. Tanzilun nas manazilahum. Dudukan manusia di kedudukannya masing-masing. Kalau dia adalah ustadz, ya cukup dengan kalimat ustadz, selesai. Jangan ayyuhas syekh al-allama, ini berlebihan, enggak, tidak pada tempatnya. Barakallahu fikum. Nah, jayyid. Tahdzir minal ujub wal kibr. Masa enggak dapat? Al ujub wal kibr diterangkan berkali-kali. Bahayanya ujub wal kibr.
Taib, bahwa ujub, bangga diri dan kibr, kesombongan disebabkan oleh puji-pujian. Itu penting juga faedah itu. Bahayaan dilarang memuji di depan umum. Anda lahir. Dibolehkan memuji maksudnya. Gimana? Dibolehkan? Kepada Rasul? Ucapan semacam ini ucapan apa? Bolehnya memuji gitu. Jadi kita wajib memang memuji. Terus? Nah, nggak ada yang ngambil faedah tentang batasannya. Bahwa kita memuliakan Rasulullah SAW sebatas risalah wa ubudiyah. Jangan lebih dari ubudiyah, kehambaan dan kerasulan. Karena Nabi menyatakan innama ana abdun faqulu abdullahi wa rasuluh. Aku ini hamba, maka jangan keluar dari batas kehambaan. Beliau itu rasul, maka jangan keluar dari batas kerasulan. Jangan dianggap seperti malaikat, jangan dianggap seperti apalagi seperti Rabb, seperti Tuhan. Itu sudah berlebihan. Baik, kita masuk pada bab yang baru, yaitu bab ma jaa fi qaulillahi ta'ala wa ma qadarullaha haqqa qadrihi wal ardu jami'an qabdatuhu yaumal qiyamah. Bab tentang apa yang datang dari dalil-dalil, bukti-bukti tentang apa yang Allah katakan ma qadarullaha haqqa qadrihi wal ardu jami'an qabdatuhu yaumal qiyamah. Tidaklah mereka bisa mendudukkan Allah dengan sebenar-benarnya, padahal bumi seluruhnya di dalam genggamannya nanti yaumul qiyamah. Nanti yaumul qiyamah. Yaumul qiyamah, bumi dalam genggaman Allah Subhanahu wa taala. Ikhwan fillah a'azakumullah, qala musannif rahimahullah bab ma jaa fi qaulillah ta'ala ila akhirih. Dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu disebutkan kisah sebab turunnya ayat, agar kita tahu memahami makna ayat tadi akan terbantu dengan membaca sebab turunnya ayat. Asbabun nuzul. Asbabun nuzulnya adalah jaa habrun minal ahbar. Datang salah seorang tokoh-tokoh pendeta Yahudi kepada Rasulullah SAW. Kemudian berkata, ya Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, inna najidu anna Allah yaj'alu as-samawati ala isba' wal ardina ala isba' wasyajara ala isba' wal ma' ala isba' wathara ala isba' wasair al khalqi ala isba' yaqulu ana al malik. Kata Yahudi tadi, wahai Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, kami dapati, yakni dalam kitab kami, bahwa Allah menjadikan langit-langit itu di jari jemarinya. Bumi juga, bumi-bumi di jarinya. Pohon-pohon di jarinya. Air di jarinya. Dan seluruh tanah di jarinya. Dan semua makhluk-makhluk di jarinya. Kemudian Allah berkata, Anal Malik, Anal Malik, akulah raja, akulah penguasa. Fadhahikan Nabi. Nabi tersenyum. Bahkan tertawa.
hatta badat nawajiduhu, sehingga terlihat gigi gerahamnya. Tasdiqan liqaulil habr, membenarkan ucapan sang pendeta. Tertawa membenarkan ucapan pendeta tadi. Tsumma qara'a, kemudian membaca ayat ini. Wa ma qadarullaha haqqa qadrihi wal ardu jami'an qabdatuhu yaumal qiyamah. Hadis ini muttafaq alaih, dengan asbabun nuzulnya muttafaqun alaihi Bukhari wa Muslim. Nabi membacakan ayat ini, wa ma qadarullaha haqqa qadrihi, mereka tidak bisa mengenali Allah dengan sebenar-benarnya pengenalan, padahal bumi seluruhnya di dalam genggaman Allah nanti yaumul qiyamah. Was samawatu matwiyatun biyaminih, dan langit-langit di dalam atau digulung dengan tangan kanan Allah Subhanahu wa taala. Bumi dalam genggamannya, langit digulung. Maka benar apa kata Yahudi tadi, bahwasanya semuanya ada di jarinya karena digenggam oleh Allah Subhanahu wa taala. Tetapi barakallahu fikum, tidak sama dengan genggaman manusia menggenggam bola, tidak sama dengan tangan manusia menggulung kertas, tidak sama. Kayak apa? Tidak tahu. Wallahu taala a'lam. Apa yang kalian bayangkan semuanya salah. Mengapa? Karena laisa kamitslihi syai'un wa huwa as-sami'ul basir. Karena Allah tidak ada yang sama dengannya sesuatu apapun. Seseorang kalau disebutkan satu berita kan membayangkan. Dan biasanya membayangkan itu dengan sesuatu yang dia pernah lihat. Iya kan? Membayangkan dengan sesuatu yang pernah lihat. Maka semuanya salah. Karena apa yang sebenarnya tidak sama dengan makhluk apapun, berarti kita nggak pernah lihat. Sehingga yang membayangkan seperti orang menggenggam bola salah, seperti orang yang menggulung kertas salah, tidak sama dengan itu. Seperti apa? Wallahu a'lam, tidak boleh dijawab karena tidak ada yang tahu. Katakan saya tidak tahu seperti apa, tapi beritanya pasti. Karena dalam ayat dan hadis yang sahih bahwa Allah menggenggam bumi nanti hari kiamat dan mengatakan dengan sombongnya, dan sombong adalah pakaian Allah Subhanahu wa taala. Anal Malik, anal Malik. Aina mulukud dunya? Akulah penguasa, akulah raja. Mana raja-raja dunia? Setelah Allah hancurkan, atau setelah itu Allah hancurkan, maka raja-raja dunia saat itu semuanya sudah sadar. Karena sudah melihat kenyataan. Merasa dirinya bukan apa-apa. Hanya seorang hamba makhluk yang sangat kecilnya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dalam riwayat Muslim disebutkan pula hadis ini mirip, tapi disebutkan wal jibala wasyajara ala isba'. Ada tambahan kalimat dan gunung-gunung di jari Allah. Thumma yahuzzuhunna, kemudian digoncang-goncangkannya sambil berkata, Anal Malik, Anallah, akulah Malik, akulah penguasa, akulah raja, akulah Allah. Dalam riwayat, mana raja-raja dunia? Dalam riwayat Bukhari disebutkan lafadznya yaj'alus samawati ala isba', menjadikan langit-langit di jarinya, wal ma'a wathara, dan air dan tanah di jarinya, wasairul khalqi ala isba', dan seluruh makhluk di jarinya. Akhrajahu, demikian dikeluarkan dalam Bukhari dan Muslim. Barakallahu fikum, ini semua di dalam matan yang akan kalian hafalkan. Dari awal tadi sampai kalimat ini. Baru kita masuk syarahnya. Qauluhu babu ma jaa fi qaulillahi ta'ala. Ucapan musannif dengan kalimat bab ma jaa kada wa kada ila akhirih
Ai minal ahadits wal athar. Maknanya bab tentang apa yang datang, yakni dari hadis-hadis dan asar-asar. Biasanya kalau hadis yang marfu kepada Nabi dan asar biasanya yang mauquf ala sahabah. Ayat-ayat dan hadis-hadis dan asar-asar tentang makna ayat tersebut. Qala al-Imad Ibnu Katsir, disebutkan oleh al-Imad Ibnu Katsir rahimahullahu taala dalam tafsirnya, Tafsirul Azim, yaqulu ta'ala, Allah berfirman, ma qadaral musyrikuna Allah haqqa qadrihi. Bahwa kaum musyrikin tidak bisa mengetahui kadar kedudukan Allah sebagaimana mestinya. Hatta abadu ma'hu ghairahu. Sehingga mereka beribadah kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Wa huwa al-'azim alladzi la a'zama minhu. Padahal Allah adalah yang paling agung, tidak ada yang lebih agung daripadanya. Al-Qadir ala kulli syai, yang maha kuasa, yang menguasai segalanya. Al-Malik li kulli syai, yang maha memiliki segala sesuatu. Wa kullu syai'in tahta qahrihi wa qudratihi. Segala sesuatu di bawah kekuasaannya, di bawah kerajaannya. Tetapi musyrikin tidak bisa mengenalinya sebagaimana mestinya. Buktinya mereka menyekutukan Allah dengan makhluk-makhluk. Mereka menyekutukan Allah dengan berhala-berhala. Qala As-Suddi, berkata As-Suddi, makna ma qadarullah adalah ma 'azzamuhu. Mereka tidak bisa mengagungkan Allah haqqa 'azamatihi. Tidak bisa mengagungkan Allah dengan sebenar-benarnya pengagungan. Wa qala Muhammad ibn Ka'ab, law qadaruhu haqqa qadrihi ma kadzabuhu. Kalau saja mereka bisa mengenali Allah, mengagungkan Allah sebagaimana mestinya, niscaya mereka tidak akan mendustakan Allah. Niscaya mereka tidak akan menyekutukan Allah. Niscaya mereka tidak akan menentang Allah. Wa qala Ali ibn Abi Talhah, berkata Ali ibn Abi Talhah dari Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma, kata Ibnu Abbas, humul kuffar. Yang dimaksud adalah orang-orang kafir. Jadi kalimat ma qadarullah, mereka tidak bisa mengagungkan Allah. Siapa yang dimaksud mereka ini? Orang-orang kafir seluruhnya. Musyrikin, mulhidin, ataupun kitabiyin. Musyrikin yang menyekutukan Allah dengan selainnya. Mulhidin yang ateis, tidak mengakui Allah sama sekali. Kitabiyin yang mengaku mengikuti kitab-kitab tetapi tetap melakukan kekufuran-kekufuran. Mereka juga ma qadarullah. Mereka juga tidak bisa mengagungkan Allah sebagaimana mestinya. Kata Ibnu Abbas, humul kuffar alladzina lam yu'minu biqudratillahi alaihim, yaitu orang-orang yang tidak beriman dengan kekuasaan Allah atas mereka. Faman amana annallaha ala kulli syai'in qadir, siapa yang beriman bahwa Allah atas segala sesuatu maha kuasa, faqad qadarallaha haqqa qadri, berarti dia telah mendudukan Allah sebagaimana mestinya. Siapa yang beriman bahwa Allah atas segala sesuatu maha kuasa, berarti dia mendudukan Allah sebagaimana mestinya. Tetapi siapa yang tidak beriman dengannya, berarti dia ma qadarullaha haqqa qadrihi. Wa man lam yu'min bidzalika falam yaqdirullah haqqa qadrihi. Siapa yang tidak beriman dengan yang demikian, tidak beriman dengan kekuasaan Allah, berarti dia tidak bisa mendudukan Allah sebagaimana mestinya. Wa qad waradat ahaditsu katsirah. Wa qad waradat ahaditsu katsiratun muta'alliqatun bihadhihi al-ayah, yang berkait dengan ayat ini. At-tariqu fiha wa fi amsalha
dan jalannya padanya dan pada yang semisalnya min madhhabis salaf wa huwa imraruha kama ja'at min ghairi takyifin wala tahrif. Telah datang hadis-hadis yang sangat banyak yang berkait dengan masalah ini. Jalan pada ayat-ayat yang seperti ini, fiha and fi hadhil ayah wa fi amsalha, dan pada ayat-ayat yang sejenis ini. Saya ulangi, jalan, madhab, tariq dalam ayat yang seperti ini dan juga dalam ayat-ayat lain yang semirip dengan ini dari madhab salaf adalah imraruha kama ja'at min ghairi takyifin wala tahrif, yaitu melewatinya, memahaminya secara zahir tanpa takyif, tanpa menggambarkan seperti apa, wala tahrif, jangan pula menyelewengkan maknanya kepada makna-makna lain. Catat, kasih garis atas, kasih stabilo biar menyala dari kata at-tariqu fiha wa fi amsalha min madhhabis salaf huwa imraruha kama ja'at min ghairi takyifin wala tahrif. Bagaimana kita menyikapi ayat yang seperti ini dan ayat-ayat lain yang semakna dengan ini? Caranya itu makna tariq. Caranya, madhabnya, jalannya adalah membacanya dan memahami seperti apa adanya tanpa diselewengkan maknanya dan tanpa mempertanyakan kayak apa dan seperti apa. Titik. Bumi di dalam genggaman, berarti Allah punya jari. Hadisnya mengatakan di jarinya, berarti Allah tangannya ada jari-jarinya. Mungkin begini, berarti begitu. La, madhab salaf tidak membayangkan seperti itu. Naam, isba' diterjemahkan jari jemari. Naam, yad diterjemahkan tangan. Tetapi tangan dan jari jemari Allah tidak sama dengan tangan makhluk manapun. Tidak sama dengan tanganmu, tanganku, tangan mereka. Tidak sama dengan tangan manusia, tangan binatang, tangan jin, tangan malaikat, tangan apapun. Tidak sama. Baik. Dan sudah pernah kita bahas rinci masalah ini di bab masalah akidah dalam Aqidatus Salaf Ashabul Hadis. Ya, ini supaya kalian paham. Walaupun kalimatnya jelas yad, tangan. Walaupun kalimat jelas jari, tapi belum tentu sama kalau penisbatannya kepada hal yang berbeda. Ingat-ingat itu. Kalau diidhofahkan kepada hal yang berbeda. Kita katakan tangannya si fulan, manusia. Kita sudah tahu seperti ini. Ketika letakkan itu di tangan kursi. Mana tangan kursi? Ini. Sama apa enggak sama? Antara makhluk dengan makhluk saja, walaupun sama-sama disebut tangan, berbeda. Baik. Apalagi zat yang maha mulia, maha kuasa, maha sempurna. Yang laisa kamitslihi syai'un wa huwa samiul basir. Maka pasti tidak sama. Dan tidak bisa kita bayangkan. Lantas bagaimana mazhab salaf? Imraruha kama ja'at bila kaif. Imraruha kama ja'at bila kaif. Kita melewatinya seperti apa adanya tanpa mempertanyakan kayak apa dan seperti apa. Dan tanpa menyelewengkan maknanya kepada makna-makna lain. Itu tangan berarti bukan tangan. Jelas tangan kok bukan tangan. Oh itu maknanya kekuasaan. Kekuasaan kok disebutkan isba, jari. Oh jarinya juga bukan jari. Terus apa? Masa Allah punya jari nanti sama dengan manusia? Siapa yang bilang bahwa jari Allah sama dengan manusia? Tidak sama dengan apapun. Wallahu ta'ala a'lam. Antara makhluk saja kita bilang jarinya si fulan dengan jarinya sepeda sudah beda.
Ya Pak ya. Apalagi zat yang maha mulia, maha sempurna, pasti tidak sama. Barakallahu fiikum. Maka saya katakan tadi, kasih stabilo yang tebal, kasih kotak merah, biar tahu beginilah madhab salaf. Jangan kalian menolak ayatnya, jangan menolak hadisnya, jangan menyamakan dengan makhluk, jangan menyelewengkan maknanya. Wa dzakara hadis Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu, disebutkan dalam hadis Ibnu Mas'ud rahimahullah, dalam bab ini diriwayatkan oleh Bukhari dalam sahihnya di fi ghairi mawdi'in, tidak hanya di satu tempat saja, maksudnya di banyak tempat disebutkan, dan juga Muslim dan juga Al-Imam Ahmad wa Tirmidzi wa Nasa'i. Demikian pula dinukil dari Imam Ahmad wa Tirmidzi dan Nasa'i. Kullu min hadis Sulaiman. Semuanya dari hadis Sulaiman ibn Mihran. Siapa Sulaiman ibn Mihran? Huwal A'mash rahimahullah. Dari Ibrahim, dari Ubaidah, dari Ibnu Mas'ud binahwihi. Mirip seperti itu. Qala Imam Ahmad rahimahullah, dengan sanadnya beliau berkata haddatsana Muawiyah qala haddatsana Al-A'mash ay Sulaiman bin Mihran an Ibrahim an Alqamah an Abdullah qala jaa rajulun min ahli al-kitab ila an-nabi. Disebutkan dengan sanadnya bahwa seseorang datang dari ahli kitab, datang kepada Nabi. Kemudian berkata, ya Abul Qasim, wahai Abul Qasim, abalaghaka anna Allah yahmilul khalaiq ala isba'? Apakah sampai padamu berita bahwa Allah membawa seluruh makhluknya pada jarinya, dan juga langit-langit di jarinya, dan juga bumi-bumi di jarinya, dan pohon-pohonan di jarinya, dan tanah di jarinya? Maka Nabi tersenyum, membenarkan. Kemudian berkata Rasulullah SAW, tertawa dan mengatakan, qala anzalallahu azza wa jal. Dibacakan ayat yang turun saat itu, ma qadarullaha haqqa qadrihi. Demikian diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim dan Nasa'i dari jalan Al-A'mash bihi. Ikhwan ibn a'azakumullah, kalau ada yang berkata itu kan beritanya dari Yahudi, kok kita terima? Apa jawabannya? Nabi tidak menentang, bahkan tertawa. Dan kemudian mendukungnya dengan ayat ma qadarullah. Maka ini hadis marfu' hukumnya. Marfu' hukumnya. Mengapa? Ada takrir dari Nabi SAW. Karena hadis itu bisa lafzi, bisa berupa lafaz, bisa berupa perbuatan beliau, bisa berupa takrir beliau, bisa pula berupa wasf. Barakallahu fikum. Hakadha rawahu al-Bukhari wa Muslim wa Nasa'i min turuqin 'anil A'mash bihi. Qala al-Imam Ahmad haddatsana al-Husain ibn al-Hasan al-Ashqar qala haddatsana Abu Qudainah an Atha an Abi Duha an Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma. Ibnu Abbas menceritakan, marra Yahudiyun, seorang Yahudi melewati bi Rasulillah SAW. Marra bihi maknanya melewati. Wa huwa jalisun, dalam keadaan Rasulullah SAW sedang duduk. Faqala, maka dia berkata, kaifa taqulu ya Abul Qasim yauma yaj'alu Allah as-samawati ala dih. Kata orang tadi, bagaimana kau katakan wahai Abul Qasim bahwa nanti di hari Allah menjadikan langit-langit di sini, mengisyaratkan ke jari telunjuknya. Wal arda ala dhih, sedangkan bumi juga di sini. Wal jibal ala dhih, dan gunung-gunung juga di sini. Wasairul khalqi ala dhih, dan seluruh makhluk-makhluknya di sini.
Kullu dzalika yushiru ila asbu'ihi. Orang Yahudi tadi mengisyaratkan pada jari-jarinya. Fa anzalallah, maka Allah turunkan ma qadarullah haqqa qadrih. Mereka tidak mendudukan Allah sebagaimana mestinya. Wal ardu jami'an qabdatuhu, bahwa bumi seluruhnya di dalam genggaman Allah. Diluruskan oleh Nabi SAW bahwa bumi ini dalam genggaman Allah. Tadi dari jari-jemari dikatakan dalam genggaman Allah. Was samawati matwiyatun biyaminih, dan langit-langit digulung dengan tangan kanan Allah. Demikian diriwayatkan oleh Tirmidzi juga dalam tafsir dengan sanadnya dari Abi Duha Muslim ibn Subayh bihi. Wa qala, kata Tirmidzi, hasanun sahihun gharib la na'rifuhu illa min hadzal wajh. Khana bin a'azakumullah, mereka tidak bisa mendudukkan, tidak bisa mengagungkan Allah sebagaimana mestinya, termasuk Yahudi yang menyampaikan tadi. Kalau saja Yahudi itu mengagungkan Allah Subhanahu wa taala, niscaya dia akan masuk Islam, memuliakan ayat-ayatnya dalam Quran. Kalau saja dia mengagungkan Allah Subhanahu wa taala, enggak akan menentang rasulnya. Dan kalau saja dia mengagungkan Allah dengan semestinya, niscaya dia tidak akan menyamakan dengan jari-jarinya. Tidak akan menyamakan dengan jari-jarinya. Beberapa ulama menyatakan ketika ada seorang berkhutbah dan kemudian mempermisalkan tangan Allah dengan tangannya, maka ulama tadi menyatakan qata Allahu yadak, semoga Allah memotong tanganmu. Allah mengatakan seperti ini dengan tangannya, menggenggamnya seperti ini. Qata Allahu yadak. Jangan. Sehingga beberapa ulama sampai menggenggam tangannya, tangan lainnya ketika berbicara tentang tangan Allah. Takut begini, takut naik ke atas. Allah menggenggam dengan tangannya, dia memegang kuat-kuat tangannya, jangan sampai mencontohkan dengan tangannya seperti ini. Khawatir terkesan menyamakan. Ikhwani fillah a'azakumullah, barakallahu fikum. Ini ada pembahasan tersendiri nanti karena berkait dengan khutbah Rasulullah SAW yang beliau menggoncangkan tangannya sehingga mimbarnya ikut bergoncang. Di dalam kitab kita ini insyaallah kita akan baca. Sehingga terjadilah perbedaan para ulama. Bolehkah mengisyaratkan dengan tangannya? Yang jelas kalau untuk mempermisalkan sudah sepakat haram. Tetapi kalau bukan untuk itu, bagaimana? Wallahu ta'ala a'lam bissawab. Nanti akan kita bahas pada kesempatan berikutnya billahi ta'ala. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa sallama tasliman katsira. Kesimpulannya saja bahwa kita meninggalkan yang demikian, tidak membesarkan dengan tangan karena khawatir akan menyamakan Allah dengan dirinya. Barakallahu fikum. Wassalamu Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa sallam.